Gen Z lebih takut masa depan dibandingkan takut dengan hantu. Tanya kenapa? Oke, di pembahasan kali ini kita masih di segmen Deep Talk, namun kita akan ganti temanya menjadi seputar Gen Z. Kalau sebelumnya saya membahas tentang bicara soal uang, tentu kita semua sudah sering mendapatkannya dari motivator-motivator ya. Terutama bagi teman-teman yang senang dengerin podcast, biasanya di Spotify, itu banyak sekali podcast bicara tentang uang. Namun sepertinya bicara soal Gen Z atau seputar Gen Z ini belum banyak yang bahas. Dan saya akan coba bahas dari sudut pandang seorang milenial. Sebagai seorang milenial, perasaan takut tentang masa depan itu masih terjadi. Bukan hanya kamu yang Gen Z yang merasa bahwa masa depan itu seakan-akan suram. Setelah melewati pandemi COVID kemarin, bahkan perang di Ukraina saja belum berakhir. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu saya bahas, terutama tentang gagalnya SNBP 2023. Karena saya merasa sangat kasihan sebenarnya dengan adik-adik Gen Z ini bahwa mereka punya harapan yang besar tentang cita-cita mereka, hanya saja terbentur kegagalan SNBP 2023. Banyak juga hal-hal yang menarik yang saya temukan di Twitter, misalnya saja orang tua dari seorang siswa yang marah-marah, entah ibunya entah bapaknya, dan seorang siswa ini perempuan ya, bahwa dia lulus SNBP 2023 namun tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan kuliah gitu ya. Tentu banyak faktor, banyak alasan, hanya saja ada beberapa yang bisa saya berikan masukan kepada teman-teman atau adik-adik Gen Z ini. Apa saja? Yang pertama adalah yaitu belajar lagi. Kegagalan SNBP 2023 tidak lain tidak bukan harus belajar lagi. Kenapa harus belajar lagi adik-adik semua? Karena pada dasarnya kita terlalu fokus pada hal-hal yang ada di luar diri kita, misalnya saja adanya kecurangan SNBP, karena banyak juga berita-berita yang seperti itu yang muncul. Sedangkan karena kita terlalu fokus di situ, kita tidak mencoba untuk mengoreksi diri kita sendiri, dan itu salah banget. Sungguh, karena kita kalau diberi kesempatan di tahun depan mengikuti lagi, apakah kita akan bisa untuk lulus? Itu kan yang akan menjadi pertanyaan. Sedangkan kalau kamu sibuk untuk mengurusi hal-hal yang ada di luar dari diri kamu, ya sebenarnya, dan yang akhirnya memang tidak baik juga gitu loh. Gak perlu juga untuk dipikirin. Entah apakah ada kecurangan itu atau tidak, itu urusan nantilah ya. Sedangkan teman-teman tetap harus belajar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kita bahas adalah tentang sertifikasi. Maksudnya sertifikasi ini banyak sekali bootcamp yang bisa adik-adik ikuti, baik itu pembelajaran yang terkait langsung dengan pekerjaan. Karena sekali lagi tidak semua dari kita kuliah untuk melanjutkan jenjang ke S2 maupun ke S3. Banyak sekali dari kita yang merasa kuliah itu tujuannya memang untuk bekerja. Saya juga seperti itu. Bukan hanya kamu aja yang merasa kalau yang lagi ngobrol ini adalah yang punya pengalaman di bidang kuliah yang luar biasa hebat, enggak juga. Jadi saya sendiri juga kuliah untuk dan berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus. Dan itu enggak masalah. Maka yang kedua, cobalah ambil sertifikasi karena itu penting banget untuk kamu biar enggak ngambang, terutama setelah gagal SNBP 2023 kamu malah memilih nganggur, itu kan sayang sekali ya. Jadi lebih baik ambil sertifikasi, siapin uangnya atau minta orang tua kalau bisa dikursuskan lagi gitu. Minta orang tua kursus ini kursus itu. Mungkin orang tua juga kecewa, tapi kamu pasti punya alasan sendiri dan kamu harusnya bisa memberikan alasan-alasan terbaikmu untuk mengambil sertifikasi. Kemudian yang ketiga adalah kuliah di swasta. Itu nggak buruk. Saya punya banyak teman kerja yang malah lebih banyak kuliah di swasta. Saya ini dari UGM, adik-adik semua. Sedangkan teman-teman kuliah saya yang kerjaannya
ya sepantaran sama saya. Maksudnya dari gaji pun kita sama, dari skill pun ternyata 11-12 juga. Itu mereka kebanyakan dari UII, kemudian ada dari UMY. Sekolah swasta itu nggak buruk kok, atau universitas swasta itu nggak buruk, malah bagus. Sekarang kualitasnya malah keren-keren banget lah. Jadi silahkan dipikirkan untuk bisa masuk ke sekolah swasta dibandingkan masuk ke sekolah negeri ya. Karena sekali lagi di dunia kerja, apalagi kalau skillmu kayak saya pas-pasan gini, ya nggak ada bedanya. Sedangkan ya dunia masih terus berlanjut kan, daripada kita merasa bersedih terus terhadap kegagalan SNBP 2023. Yang keempat, ya tentu coba tahun depan gitu loh. Jadi dari keempat ini cobalah untuk mengubah mindsetnya dulu. Mengubah mindset itu penting karena kalau adik-adik tahu, saya sekarang masih mencoba untuk sukses juga, ya kan? Milenial yang lagi ngobrol sama kamu ini lagi mencoba sukses dengan banyak sekali bikin video YouTube. Itu kan butuh mindset yang sangat kuat. Karena saya sendiri sudah bikin 300 video YouTube. Sukses aja belum gitu loh. Kalau mau dilihat dari angka, ya kan? Namun sekali lagi, mindset yang kita tanamkan adalah jangan menyerah ya. Jalan yang lain itu pasti ada dan pasti kelihatan. Kalau memang jalan yang lain itu belum kelihatan karena kamu belum mencoba mendengar banyak sekali sumber, mencoba untuk mencoba banyak hal. Banyak juga teman-teman yang dulu, teman-teman saya yang gagal di ujian-ujian untuk masuk universitas itu membuka usaha gitu dan akhirnya berhasil. Artinya uang yang dipakai untuk kuliah itu dialihkan untuk membuka usaha dan malah mereka sukses-sukses juga gitu loh. Jadi pilihannya tuh dalam hidup setelah lulus SMA itu akan banyak sekali dan kamu nggak perlu khawatir dan kamu nggak perlu takut dengan semua hal itu. Oke? Nah, di podcast di Talk Bicara soal Gen Z ini adalah episode pertama dan jangan lupa di subscribe ya. Dan kita akan ketemu di episode kedua masih bicara soal Gen Z dengan judul yang lain, dengan judul yang lebih menarik. Oke?